Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal atau contoh dalam kalimat yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan kali ini kita akan melihat untuk contoh yang ketiga atau soal yang ketiga tentang topik sekali lagi yang berkaitan dengan ekeinos, hotos, dan holos. Dan tentu dalam kalimat ini juga kita dituntut juga untuk mengetahui tenses-tenses yang sudah kita pelajari dan penggunaan adjektif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan kata lain, apapun yang sudah kita pelajari sebelumnya hingga pada topik ini, kita harus sudah kuasai. Karena contoh-contoh yang ada itu berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa ingat kembali. Nah, lihat contoh ini. Hautai, emenon, ento, ploio. Nah, seperti yang sudah biasa kita katakan, kita harus lihat dulu mana kata kerjanya. Hautai, apakah ini kata kerja? Tentu sekali tidak. Emenon, apakah ini kata kerja? Kemungkinannya demikian. Ento, ploio, apakah dia kata kerja? Sama sekali tidak. Jadi, yang bisa kita lihat adalah ini adalah kata kerja, emenon. Emenon, endingnya adalah on, dari kata meno, dan ini adalah ada augmentnya. Lalu kita bertanya, apakah ini first singular atau third plural? Lalu kita lihat dulu berikutnya. Apakah ada subjek di sini? Mana subjeknya? Kemungkinannya adalah ini subjek, bukan? Bentuk plural daripada feminine. Tapi dia berdiri sendiri. Tidak ada yang lain di sini. Masih ingat kalau dia bisa berdiri sendiri, ini yang kita sudah lihat sebelumnya. Dia stand by itself, dia sebagai subjeknya. Dan ini artinya adalah this daripada bentuk plural, dan itu berarti lebih daripada satu. Berarti ketika dia berdiri sendiri, berarti ini artinya adalah these women, berbicara tentang perempuan, bukan wanita. Karena dia bentuk feminin, wanita, bukan men. Kalau ini adalah hautoi, maka artinya adalah men. Tapi di sini adalah wanita. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita lihat dulu di sini kata kerjanya. Kita turunkan. Emenon, imperfect, active, indicative, third plural. Kenapa third plural? Karena ini subjeknya adalah plural. Kemudian dari kata meno, they were remaining, or they are dwelling. Remaining lebih umum dipakai remain. Oke, kita lihat dulu di sini lebih jelasnya. Nah, sekarang kita amati kembali. Ini artinya adalah these women sebagai subjek, dan ini kata kerjanya. Ini ada preposition in the ploio. Apa itu ploio? Dari kata ploion, masih ingat apa itu ploion? Ketika kita mempelajari neuter noun, ploion adalah boat, perahu. Kita lihat di sini artinya. These women were remaining in the boat. Arti dalam bahasa Indonesianya tentu sangat sederhana. Wanita-wanita ini dulu sedang tinggal di dalam perahu. Mudah bukan? Jika kita benar-benar sudah menguasai kosakatanya, sudah mengenal kata kerjanya, sangat mudah sekali. Hanya ketika Anda tidak memahami kosakatanya, tidak mengenal kata kerjanya, Anda mau punya buku banyak pun di depan Anda, orang lain sudah menerjemahkannya 10 kalimat, Anda masih mencari satu, mencoba mendapatkan arti daripada satu kalimat, membuang begitu banyak waktu. Belajar, apalagi ketika Anda masih muda. Mudah-mudahan terus belajar. Jika ingin melanjutkannya, mengetahui contoh-contoh berikutnya, silakan ikutin untuk video berikutnya. Anda pasti bisa mengenalnya, bisa mempelajarinya, dan bisa diberkati lewat pelajaran itu. Saya yakin itu, karena yang kita pelajari bukan hanya sekedar pengetahuan biasa, tapi pengetahuan yang akan kita maksudkan untuk mengerti maksud daripada firman Tuhan. Dan intinya kita bisa lakukan pembelajaran untuk diri sendiri, dan juga pembelajaran untuk dibagikan kepada orang lain. Sampai ketemu kembali untuk pelajaran berikutnya.